Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Fisika 2A Kloter 2 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Saya Ila Susila dengan nomor NIM 11130163032. Di samping saya ada saya Indah Riviana Putri dengan NIM 11130130014. Dan selanjutnya Dan saya Nur Halifah dengan nomor NIM 11130163024. Di sini kami akan menjelaskan praktikum mengenai jembatan Western. Di sini saya Ila Susila akan menerangkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam metode jembatan Western. Yang pertama ini ada catu daya. Fungsinya itu untuk mengaliri arus. Yang kedua itu ada rheostat. Terus yang ketiga itu ada galvanometer. Galvanometer ini jika ditunjukkan pada angka 0 berarti pada galvano tersebut tidak ada arus yang mengalir. Selanjutnya ada mistar dengan ketelitian 0,5 mm. Mistar di sini untuk mengukur dari panjang AB ke BD. Terus selanjutnya itu adalah ada hambatan. Hambatan di sini adalah bukan berfungsi ya. Hambatan di sini itu untuk diukur karena metode jembatan Western ini berfungsi untuk mengukur nilai hambatan yang belum diketahui nilainya. Ada multimeter. Multimeter di sini untuk menghitung nilai hambatan atau ngebandingkan nilai hambatan yang dihitung secara metode jembatan Western dengan metode manual, yaitu dengan multimeter analog. Oh iya, selanjutnya yang terakhir ini yang paling penting adalah kabel penghubung. Fungsinya itu untuk menghubungkan catu daya ke rheostat, rheostat ke galvanometer. Selanjutnya akan dijelaskan rangkaiannya oleh rekan saya. Saya dari Riviana Putri, saya akan menjelaskan rangka kerja pada metode jembatan Western. Yang pertama yaitu siapkan alat yang akan digunakan. Yang kedua, hitung nilai resistor dengan menggunakan multimeter. Metode ini digunakan sebagai tolak ukur apakah nilai resistor sama ketika diukur dengan menggunakan multimeter dan dengan menggunakan metode jembatan Western. Sebelum melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter, alangkah baiknya lakukanlah pengenalan pada multimeter. Caranya yaitu pilih saklar pemilih pada skala X1 dan sambungkan probe merah dan probe hitam. Jika jarum penunjuk sudah menunjukkan angka 0, maka multimeter ini baik atau siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya yaitu rangkailah rangkaian jembatan Western dengan menghubungkan catu daya, rheostat, galvanometer, resistor, dan capit buaya sebagai penghubung. Pada praktikum kali ini, rangkaian resistor dirangkai secara seri dan secara paralel. Dan ini. Setelah rangkaian jembatan Western telah dirangkai, maka nyalakan power supply dengan 2 voltase. Ketika jarum galvanometer tidak berada pada angka 0, maka geserlah jembatan geser sampai jarum galvanometer menunjukkan pada angka 0. Ketika jarum galvanometer tepat pada angka 0, ukur panjang L1 dan L2 pada lilitan kawat jembatan geser dengan menggunakan mistar seperti ini. Udah stop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Halifah. Baik, bersama saya Nur Halifah. Saya akan menjelaskan tentang kesinambungan alat dengan praktikum. Nah,
Tahap selanjutnya yaitu sudah kita laksanakan kerja, yaitu tentang pengalaman data. Pengalaman data, tadi kita mempraktekkan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, kita didapatkan data yaitu L1 atau panjang AD, L2 panjang BD. Untuk L1, yaitu di sini didapatkan 6,6 plus minus 0,5 cm. Nah, untuk L2 BD yaitu 6,4 kali 0,05 cm. Nah, di sini, sementara di sini yang dicari yaitu yang dicarinya adalah nilai RX atau hambatan di RX ini berapa sih? Nah, di R itu sudah kita ketahui melalui perhitungan bahwa nilai jumlah hambatannya yaitu 100 ohm. Nah, RX ini karena ditutup, jadi dia tidak diketahui. Nah, inilah yang akan kita cari nilai hambatan di RX ini. RX sama dengan L1 dibagi L2. Nilai R-nya berapa yang sudah tadi kita dapatkan adalah 100. Dibagi L1. L1-nya yaitu 6,6. Dibagi dengan 6,4. Maka nilai hambatan RX yang tidak diketahui ini didapatkan 100 dikali 100,03 ohm. Nah, maka didapatkan 103 ohm untuk hambatan yang seri. Ini untuk nilai yang seri. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu paralel. Paralel. Next. Didapatkan 6,05 untuk panjang L1 atau L2-nya yaitu 6,95. Nah, di sini karena setengah RST maka 0,05 cm. Nah, di sini 0,05 cm. Karena dia rangkaian seri yang diparalelkan, ini. Nah, pertama kita harus mencari nilai RT-nya dulu. Berapa sih hambatan di RT tersebut? Nah, untuk itu maka digunakan langkah ini. Kita menghitung satu persatu di sini dulu. Dari rangkaian pertama, ini yang ditutup, dan ini yang akan kita cari. Nah, selanjutnya yaitu R. R ini sudah diketahui nilainya berapa? 100. Nah, 100. Hambatannya ada 100. Terus L1-nya berapa? L1-nya itu 6,05. Kita masukkan. Terus L2-nya 6,95. Nah, maka diperoleh perhitungannya itu 87,05 hambatan. Kita yang dicari yaitu di sini kan paralel, maka untuk langkah mencari nilai hambatan paralel itu karena dia bercabang-cabang, maka 1 per RP sama dengan 1 per RX plus 1 per 160. Atau kita sesuaikan dengan teori, jika rangkaiannya seri, maka untuk mencari hambatannya itu adalah 1 per R sama dengan 1 per R ditambah 1 per R. R1, R2. Selanjutnya, yang dicari kan nilai RX-nya ini. R totalnya kan udah diketahui. RX di sininya itu berapa? Nah, di sini yang dicari. RP tadi udah diketahui ya. Katanya 6,95. Oh, 6,05 sama dengan RP-nya itu berapa? 67,05. Karena dia rangkaian paralel, maka 1 per 87,05 sama dengan 1 per. Nah, RX ini panjang hambatan RX ini belum diketahui, maka kita bisa tulis sama RX. Nah, ditambah 100 per 180. Ini nilai hambatan yang sudah dihitung tadi. Yang ditanya adalah RX, maka kita keluarkan si RX-nya. RX sama dengan 1 per, ini masuk
87,05 dikurangi 1/180 ohm. Maka 1/X sama dengan 180 dikurangi 87,05 dibagi dengan sama saja dengan pengurangan pecahan. Berarti 67,05 dikali 180 totalnya yaitu 15669. Yang kita cari adalah Rx. Kita keluarkan, masukkan di sini Rx. X sama dengan, berarti ini dibalik. Nilai ini sama nilainya di bawah 15669 dibagi 180 dikurangi 67,05. Itu hasilnya 92,95. Maka totalnya adalah nilai si hambatan Rx itu adalah 168,37 ohm. Kita bandingkan dari yang pertama. Berarti ini yang untuk seri. Ini untuk paralel, sorry. Ini untuk paralel. Dan yang pertama tadi, kita bandingkan. Rx. Berarti rangkaian seri lebih besar, nilai hambatan R untuk seri lebih kecil daripada rangkaian paralel. Karena nilai paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Nah, kita mendapatkan kesimpulannya ini. Ini dari hasil praktikum kali ini. Saya tadi pengolahan data cara untuk menentukan bagaimana punya seri dari apapun yang mengalami. Kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi bahwa hambatan seri lebih kecil daripada hambatan paralel. Nah, hambatan seri itu sendiri menunjukkan alat yang digunakan untuk menghitung hambatan atau satu yang belum diketahui nilainya. Jadi kita akan menggunakan jembatan Weston. Di dalam jembatan sendiri itu ada 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm yang berbunyi bahwa jika suatu arus listrik melalui suatu penghantar, maka arus yang menarik berbanding lurus dengan tegangan yang terdapat di penghantar. Nah, selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu berbunyi arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang ketiga yaitu hukum Kirchhoff. Dalam rangkaian tertentu, jumlah BGL yang dan jumlah potensial sama dengan 0. Tidak ada energi yang keluar dalam rangkaian tersebut. Itu saja praktikum hari ini. Praktikum itu saja yang dapat kami simpulkan dari praktikum yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dari praktikum yang sudah kita praktekkan, demonstrasikan di Lab Fisika Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan praktikum jembatan Weston, maka diperoleh kesimpulan bahwa jembatan Weston merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tahanan atau resistansi yang belum diketahui. Sementara di dalam jembatan Weston terdapat 3 hukum yang digunakan. Pertama adalah hukum 1 Ohm, dan yang kedua adalah hukum 1 Kirchhoff, dan yang ketiga adalah hukum 2 Kirchhoff. Itulah kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum hari ini. See you next time. Cukup sekian demonstrasi praktikum jembatan Weston kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.